Halo, halo semuanya, selamat malam. Oke, kita tunggu Kak Diana dulu ya untuk bergabung. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Diana. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bullying. Oke, apakah sudah bergabung Kak Diana? Hai, Kak Diana sudah bergabung. Oke, teman-teman, kita akan invite dulu Kak Diana. Oke. Malam semuanya. Oke. Hai Kak Diana. Halo, apa Hai. kabar semua? Baik-baik. Gimana kabarnya Kak Diana? Sehat? Hmm, iya, so far baik. Wah, syukur ya. Oke. Teman-teman, kedengaran semua kedengaran suara aku nggak Kak Diana? Jelas, Iya, jelas jelas nggak? kok. Iya, jelas. Jelas ya. Oke deh. Nah, teman-teman kita udah gabung nih sama kita ada Kak Diana ya. Di sini kita hari ini mau ngomongin soal bullying ya, seperti yang udah kita share nih kemarin dan udah kita pin juga nih komen tentang bullying. Nah, mungkin kita juga udah sering banget ya dengar soal si bullying ini kayak mungkin apalagi buat teman-teman yang mungkin di sekolah gitu biasanya sih mungkin terjadinya kebanyakan teman-teman yang di sekolah gitu kali ya yang apa anak-anak SMA atau kuliah mungkin ya atau juga mungkin di uh, ya biasanya anak-anak remaja lah ya yang suka mengalami bullying-bullying ini dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng gitu ya menurut kacamata seorang psikolog nih bullying itu kayak gimana dan apa sih sebenarnya gitu ya Kak Diana kurang lebih. Iya, kurang lebih. Semoga bermanfaat ya. Iya benar-benar semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang mendengarkan hari ini ya. Nah, jadi kalau umpamanya kita mulai dengan kata bullying, sebenarnya bullying ini apa sih Kak Diana? Hmm, Mungkin sederhananya penindasan gitu kali ya. Hmm, Penindasan tuh hmm, kayak penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan. hmm, Pelakunya siapa? Pihak yang lebih dominan kepada hmm, pihak yang lebih lemah. Intinya itu. hmm, Yang mana hmm, bullying ini, penindasan ini tuh dilakukan secara berulang-ulang. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa melalui kata-kata, bisa secara fisik, atau sosial. Nah, dampaknya juga beragam nih. Ya, ada juga yang hmm, mungkin karena dibully secara fisik, ya ada cedera fisik, sosial, hmm, dan juga dampaknya secara psikologis ya, umumnya yang cukup besar ya. Jadi umumnya gini, hmm, hmm, kalau kata-kata kan bisa kayak diejek-ejek, dikata-katain terus tiap hari. Kalau sosial tuh bisa dalam bentuk fitnah lah, nyebar-nyebar rumor. Kayak misalnya mungkin pernah nggak sih di sekolah gitu kayak, itu tuh si A nyontek, padahal enggak. Nah, nyontek itu kan sesuatu yang kayak nggak boleh gitu kan ya di sekolah gitu. Sanksinya juga gede. Nah, itu kan jadinya teman-teman yang lain kan kayak ih nyontek, padahal kan mungkin enggak. Nah, nampaknya itu jadi dibahas-bahas terus, diungkit-ungkit terus gitu. Contoh yang lain terkait sosial tuh, kalau aku pernah punya temen di SD. Jadi waktu itu, kayak misalnya aku sama Lydia temenan nih. Nah, terus kita punya teman satu lagi A. Karena aku nggak suka sama A, makanya aku bilang sama Lydia, Lydia kamu nggak boleh temenan loh sama A. Karena kalau kamu temenan sama A, ya kita nggak temenan. Jadi kebayang nggak? Atau mungkin teman-teman yang lain juga pernah punya pengalaman serupa gitu. Nah, itu tuh. Dampaknya kan akhirnya jadi takut nggak sih? Nanti kalau gue temenan sama si A itu, gue jadi musuhin juga. Jadi kan sanksi sosial Serba nih salah. gitu. Kayak gitu.
Iya. Oke, jadi tadi tuh yang pasti dilakukannya oleh yang lebih kuat gitu ya, lebih kuat Mm-mm. dan pengaruhnya daripada yang dibully. Dan itu Mm-mm. juga secara verbal, fisik, seperti itu ya kak ya. Mm-mm. Tapi kalau Hmm. bullying di sini kita Hmm. lebih fokus pada sikap-sikap atau hal-hal yang melukai perasaan ya. Soalnya ketika udah Hmm. melibatkan kayak dipukul, digebukin Hmm. itu Hmm. beda lagi. Itu kayak itu Hmm. bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal gitu. Hmm. Iya Penganiayaan benar-benar. gitu. Jadi Oke. hari ini kesempatan ini kita mari fokus pada hal-hal yang melukai perasaan. Kayak dikata-katain, Hmm. diejek-ejek, di situ dulu aja. Oke. Oke, kalau umpamanya bahas yang lebih panjang mah mungkin bisa 2 jam, 3 jam ini ya live-nya nanti. Iya, banyak banget, macam-macam banget. Oke, nah jadi, nah itu ya tadi teman-teman sekilas gitu ya tentang bullying. Memang ada dua macam gitu ya, maksudnya ada yang memang fisik dan juga ada yang memang verbal dan juga mungkin apa akibatnya di orang yang dibully juga kan tadi fisik dan juga memang di perasaan lalu psikologisnya gitu. Nah kita hari ini akan lebih ngomongin yang psikologis. Nah sebenarnya kayak gini kalau umpamanya fisik pun kalau umpamanya nggak sampai parah-parah banget gitu ya kak mungkin kadang kan ada juga ya yang kayak cuman dijambak dikit gitu atau gimana tapi itu kan sebenarnya bisa juga ke ya bisa banget ke perasaan juga ya sebenarnya Bisa aja, bisa sih. bisa banget. Bisa macam-macam kok bentuknya. Itu kan sebagai salah sedikit yang dicontohkan. Tapi berbagai perilaku itu yang dilakukan berulang-ulang terus dan bikin kita lama-lama down itu ya termasuk gitu. Oke, nih ada yang udah mulai nanya nih. Oh iya, teman-teman kalau umpamanya ada yang mau nanya, boleh banget langsung di komen ya. Nah, ini katanya dari Karisa. Cek kalau umpamanya dicuekin sama teman sekolah itu termasuk bullying nggak sih? Hmm, apa yang buat kamu dicuekin ya? Apa Hmm. yang buat kamu dicuekin? Dan apakah cuma dicuekin aja? Soalnya Hmm. kalau mengacu pada contoh apa pendeskripsi dari bullying sendiri ya, bullying itu most likely dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, dan bikin kita lama-lama down. Oke. Jadi kata kuncinya adalah berulang-ulang ya. Hmm, Dilakukannya berulang-ulang. Dan emang membuat kita juga down ya. hmm, gitu. Oke. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya sambil nanti teman-teman juga ada yang mau nanya-nanya atau mungkin sharing gitu ya pengalaman-pengalaman yang mungkin sebenarnya dulu mungkin aja nggak sadar kalau ternyata itu bullying. Bisa juga nggak sih Kak kayak gitu maksudnya ternyata selama ini tuh oh ternyata selama ini tuh gue tuh dibully loh sebenarnya tapi gue tuh nggak ngeh-ngeh banget. Nah, kalau kayak gitu Bisa. termasuk termasuk bully atau enggak maksudnya mungkin kita juga jadinya kalau kita nggak ngeh mungkin ada juga di mana ternyata sebenarnya kita nggak terganggu juga gitu kan. Iya, eh, karena kan intinya bullying itu, tapi ini menarik sih. Oh. Kalau kita emang nggak ngeh itu Mhm. kan berarti si bully itu nggak berhasil karena tujuan bully adalah bikin kita down. Hmm. Jadi ketika si Hmm. bullying ini berusaha ngejek-ngejek kita sampai kita down, tapi kita mah biasa aja, kira kan levelnya tetap sama, nggak jadi kita down dan posisinya berada di bawah mereka gitu. Oke, oke. Yang Iya, mana iya, emang iya. diharapkan kayak gitu sih. Yang Diharapkan kita diharapkan bisa adalah sampai kayak gitu. bagaimana, ya, tapi kita perlu ngebedain juga nih, Hmm. kapan kita perlu santai aja gitu. Kapan kita Hmm. perlu mempertimbangkan bahwa mungkin memang ada hal atau saran-saran yang sekiranya membangun sebagai bentuk perbaikan diri kita gitu. Jadi kita Oke, perlu oke. bedain itu tuh. Hmm. Oke.
Oke, nah biasanya tadi kan sempat dibilang juga yang pelaku bullying ini pasti akan ada di levelnya itu akan ada di lebih tinggi daripada kita. Itu bisa jadi kayak gimana Kak bentuknya? Maksudnya apakah orang pribadi atau mungkin kayak Hmm, gimana? bisa aja individu sama individu gitu. Atau bisa juga Hmm, kelompok rame-rame sama rame-rame. Atau yang oke. lebih umum kalau di sekolah tuh ya kelompok sama lawannya satu orang gitu ya. Oh, sama individu doang sendiri gitu ya? Iya, sama sendiri. Yang mana Hmm. mungkin bahasa gampangnya kayak keroyokan gitu kali ya. Oh iya, benar Nah, benar benar. kena, Iya. kenapa kenapa kayak gitu? Karena kalau sendiri mungkin dia nggak sekuat itu. Dan dia emang nggak sepowerful itu. Hmm. Jadi mainnya apa? Rame-rame. Dan targetnya siapa? Yang lebih Hmm. lemah. Kenapa? Kenapa Hmm, nggak oke. yang lebih gede dari dia gitu? Kalau yang lebih dominan dari dia Mhm. jadinya nggak Kalah. bakal menang gitu. Iya, Benar benar benar. gitu. Oke. Iya. Dan memang lebih banyak dilakukan kayak gitu ya. Iya benar sih. Berarti dia nggak sekuat itu untuk melakukan sendiri gitu ya. Mm-mm. Nah, Gitu. oke. Nah, ini ada komen juga nih dari Cerin. Bullying di Yes. cewek dan cowok ini sebenarnya mungkin beda ya. Cewek lebih subtle, lebih ke biasanya kayak digosipin, dikucilin gitu kali ya. Mm-mm. Kalau cowok mungkin lebih banyak pakai kekerasan, lebih Hmm, ada hmm, agresinya gitu lah ya. Kalau cewek kan lebih hmm, banyak ngoceh-ngocehnya gitu, nyinyir. hmm. Benar 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 Gosipnya. dinyinyirin ya. Benar benar. Mm-mm. Oke. Gitu. Nah, ini ada lanjutannya nih dari Karisa nih. Kita Yes, yes. coba lanjut dulu. Katanya iya dicuekin gara-gara bikin video nari di TikTok. Katanya mungkinnya kayak aneh gitu kali ya, jadinya dicuekin. Oh, oke. Mungkin kayak perbedaan ini ya, interest gitu kali ya. Hmm, mungkin Atau gimana tuh? kalau kalau yang dari kalau itu sih mungkin bukan nggak termasuk bullying ya, tapi kan emang beberapa orang nih nggak semua mungkin ya. eh, Hmm, Seneng gitu loh ada yang memperhatikan, ada yang ngasih feedback hmm, positif ketika kita betul berkarya, betul betul. berkreasi gitu. Jadi ketika Hmm, ternyata hasil karya kita nggak segitunya dihargai oleh orang lain tuh rasa down tentu ada hmm, lah ya, kayak hmm, gitu. hmm. Hmm, tapi gini, Oke. akan baik kalau temennya bisa ngasih feedback juga sih. Alih-alih cuma dicuekin Hmm, doang, di bodo amatin, hmm, dikasih hmm, feedback yang membangun kan akan lebih membantu ya untuk kita tahu apa yang hmm, bisa kita hmm, perbaiki gitu. Jadi ya hmm, ini kesempatan kita juga untuk lebih selektif memilah teman gitu. Mana teman yang baik, yang bisa ngasih kita masukan atau input yang bermanfaat sama yang cuma bisa ngeledekin aja. hmm. Benar benar benar. Iya, yeah, benar benar. Lebih baik kalau bisa bermanfaat, bisa membangun, kenapa enggak gitu ya. Persis gitu. Oke, Mbak Yuli, ada komentar dari Mbak Yuli. Saya di kantor juga suka dibully, tapi saya bully balik orangnya. Wah, Mbak Yuli. Waduh, gimana nih Iya Kak sih, kalau kayak gini? salah satu yang efektif adalah ketika kita bisa memposisikan diri kita sejajar dengan membuli kita. Jadinya, Oh, eh, oke. jadinya ya akhirnya si Hmm. pembuli ini kan setara gitu loh. Jadi ya kita nggak jadi korban bullying Hmm. yang bikin kita down gitu. Mungkin boleh nanti next Hmm. time sharing apa yang dia Hmm. lakukan berbeda sehingga bisa tetap pede. Oke. Iya benar-benar. Boleh tuh di-share tuh gimana caranya ya. Mm-mm. Oke. Nah, eh, kalau kita biasanya tahu bullying itu kan dilakukan ini sebenarnya karena apa sih Kak? Maksudnya kan biasanya orang-orang bully itu eh, maksudnya dia Kok kan bisa termasuk ujuk-ujuk orang. orang dibully? Hmm, Kok gimana? kayak bisa orang ujuk-ujuk dibully gitu? Nah iya. Kenapa sih sebenarnya ada apa gitu?
kita sebagai makhluk sosial itu kan cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya pro sosial gitu ya. Kayak hal-hal apa sih yang diterima sama masyarakat. Dengan demikian kita bisa fit in gitu ke kelompok masyarakat, bisa ke teman-teman sekolah, bisa ke lingkungan kerja. Pokoknya dimanapun kita berada kita bisa masuk lah. Maka dari kecil kan kita diajarin kayak apa sih namanya kewarganegaraan lah. Terus Hmm. kayak apalagi ya mirip-mirip pelajaran budi pekerti Hmm. mungkin. Nah Iya, hal-hal iya. yang kayak gitu tuh, hal-hal yang kayak gitu tuh yang akhirnya kita jadi menyesuaikan yang boleh sama yang enggak, yang baik sama yang enggak. Jadi dan balik lagi ke Hmm. manusia itu kan pada dasarnya makhluk sosial ya. Jadi akan punya kecenderungan untuk berkelompok, punya kelompok. Maka di berbagai kalangan tuh selalu ada aja yang namanya kayak geng gitu. Ya nggak sih? Pernah nggak sih? Ada nggak sih mengalami di sekolah tuh nggak ada geng? Kayaknya jarang ya. Hmm. Kalau aku sih Benar-benar lebih banyak jarang menemukan banget. dimanapun pasti ada kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, Hmm. Hmm. kelompok-kelompok ini pun juga punya aturan main mereka sendiri. Jadi kayak Hmm. ada ekspektasi tertentu bagaimana mereka tuh ingin anggota kelompok mereka bersikap. Jadi jadi anggota kelompok yang dianggap baik adalah mereka yang mengikuti aturan itu. Nah, sedangkan mereka yang Hmm. nggak mengikuti, mereka yang beda sendiri, mereka yang dianggap nggak, maksudnya mereka yang punya interest lain, itu tentu akan dianggap sebagai anggota kelompok yang menyimpang atau yang seringkali orang anggap kok lo aneh banget sih gitu. Karena nggak Hmm. umum, nggak kayak teman-teman pada umumnya gitu. Hmm. Nggak sama Beda lah. salah nggak sih? Hmm. Salah nggak? Enggak lah ya. Enggak lah, enggak salah lah ya. Enggak juga. Ada Enggak perbedaan. juga kan? Mm-mm. Tapi seringkali yang dianggap aneh ini kayak mm-mm. Nah, tapi seringkali mereka yang dianggap beda ini menjadi target bullying. Hmm. Jadi mereka yang beda ini dalam tanda hukuman atau bahkan penolakan dari orang-orang di sekitar mereka. Itu yang menyebabkan kenapa sih orang dibully gitu ya. Simply karena Hmm. orang Oke. agak susah ya menerima sesuatu yang beda gitu. Hmm. 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 Oke, oke. Karena berbeda gitu lah ya dari kelompok, makanya akhirnya dia malah jadi dibully gitu ya. Oke. Nah, ini ada tadi lanjutannya dari Karisa nih ya, masih bersambung. Oke, jadi berarti sebenarnya apakah mencari teman yang satu hobi dan bisa saling dukung aja gitu? Atau gimana? Lebih baik. Itu preferensi sih, kayak pilihan ya. Hmm. Eh, nggak ada salahnya untuk kita bergaul dengan siapa aja, tapi ketika lingkungan itu kita anggap toksik, ketika lingkungan itu nggak sehat untuk kita ya nggak ada salahnya untuk kita Hmm. mencari lingkungan yang lebih sehat supaya kita juga lebih sehat gitu. Hmm. Betul, betul, betul. Oke. Oke, nah tadi juga ada Dan pertanyaan dari. tambahannya, Ah, oke, lanjut lagi. Boleh lanjut dulu Kak? Tadi? tambahannya adalah capek nggak? Capek nggak sih ketika kita berusaha untuk masuk ke Hmm. kelompok yang kita nggak interest gitu? Hmm. Dan lebih Oke. Iya, iya, iya. tentu akan lebih nyaman kalau kita bisa sharing sesuatu, ngobrol sesuatu yang mana teman kita juga punya interest yang sama. Iya, iya, benar-benar. Iya, capek juga ya kalau umpamanya maksain gitu kan untuk bisa sama atau mungkin masuk ke dalam kelompok yang sebenarnya nggak banget lah gitu ya. Mm-mm. Bisa pahami sih gitu. Oke. Capek banget ya. Nah, pertanyaan dari Kojeril tadi sebenarnya Iya, apakah ada Oke, halo Kak Diana, bisa mendengar aku? Tadi iya putus-putus ya bisa. kayaknya.
Iya, tadi sempat loading. Oke, oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada Ya, pertanyaan dari Ko Jeril nih. Bedanya ya. bully dan diledekin itu sebenarnya samakah atau beda sebenarnya? Hmm, Atau mungkin diledekin itu termasuk sebenarnya termasuk di dalam pembulian? kalau ngeledekin tuh kita sama temen, mungkin gini kali ya, ketika ngeledekin itu kayak bentuk kita bercanda, itu kan beda hal ya. Dengan bully tujuannya bikin kita down. Kalau kayak ngeledekin sesama temen, sesama peer temen main gitu, itu kan just for fun. Tapi ketika ejekan itu tuh dilakukan berulang-ulang terus menerus sampai bikin kita down, itu kan jadinya hal yang berbeda. Hmm, oke. Iya, yeah, benar. Oke, jadi itu ya tadi sebenarnya benar-benar kembali ke yang tadi awal ya, apa Mm-mm. artinya bullying itu memang sesuatu yang memang terus diulang-ulang terus sampai benar-benar bikin seseorang itu down. Oke, nah kalau misalnya temen, oh ya teman-teman kalau umpamanya ada yang mau nanya, masih silahkan di komen aja gitu ya, nanti kita coba bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, nah tadi kan mungkin ada juga yang kekerasan gitu ya. Tapi ini kan kalau kekerasan kan pasti dampaknya ke fisik. Kalau umpamanya kayak kita cewek-cewek nih biasanya kan suka kayak kalau umpamanya jalan lewat di misalnya di gang-gang gitu ya. Ini aku juga sambil sharing nih. Kadang tuh suka di apa sih kayak suka dipanggil-panggil gitu loh sama mungkin abang-abang atau sama kayak cowok-cowok yang lagi kayak nongkrong di deket-deket tempat yang kita lagi jalan gitu. Nah, itu tuh sebenarnya em, apa ya? Mungkin bully enggak sih ya. Kalau eh, tapi kalau umpamanya benar-benar sampai ganggu banget itu sebenarnya bisa termasuk bully nggak sih Kak? Atau mungkin beda sebenarnya? Hmm, kalau bully kan kalau yang dari kamu ceritain itu tuh sebenarnya lebih ke pelecehan seks nggak sih? Yang mana pelecehan Hmm. seks itu adalah berbagai bentuk perilaku yang nggak proper, yang nggak pantas, yang berkaitan dengan seksual dan kerap bikin orang lain yang diperlakukan itu nggak nyaman. Kayak tadi yang Hmm, kamu oke. contohin di ganggang terus disuil-suilin Hmm. itu Iya, itu males banget. itu ada istilahnya sendiri. Itu ada istilahnya Oh. sendiri actually. Itu namanya catcalling. Mhm. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar Mmm. juga, ya itu tuh Mhm. Bener. catcalling. Karena Mhm. isi Oke. isi juga sih. Tapi untuk next, mari kita bahas itu di kesempatan lain. Kalau emang teman-teman Mmm. juga punya ketertarikan dan pengen tahu lebih lanjut tentang itu, kita boleh discuss lebih. Iya, iya, benar-benar. Sepertinya nanti di next kita live Instagram nanti sepertinya ada untuk pembahasan tentang seks sih. Hmm. Nanti mungkin di Hmm. Instagram live selanjutnya ya kita akan bahas itu lebih jauh. Nah, oke, lanjut lagi ke bully. Berarti kan Ya. tadi seperti tadi kan udah dijelasin gitu ya, berulang-ulang sampai bikin down. Nah, kalau umpamanya teman-teman nih udah ada yang ngerasa down gitu ya, karena dibully, bahkan kadang kan kayak gini kan benar-benar bisa ngaruh banget sampai misalnya nih Mm-mm. aku dibully di zaman SMP, sedangkan aku sekarang udah kerja gitu. Kadang itu mungkin masih ada juga nih yang kebawa-bawa karena aduh dulu tuh gue tuh dibully kayak gini dan itu kayak bisa ngaruh sampai nah kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Maksudnya mungkin memperbaiki kah atau mungkin mengurangi dampak-dampak yang ada? Hmm, sebelum kita bahas itu mungkin Hmm. kita perlu tahu dulu kali ya, apa sih yang terjadi pada Hmm. orang yang mengalami bullying. Mungkin beberapa Hmm. dari kita yang cukup beruntung tidak mengalami langsung bullying akan menganggap itu biasa aja, kayak itu Hmm. mah bercanda doang, ya udahlah, gak, kok baperan Hmm. amat sih jadi orang kan. Itu Hmm. kadang suka muncul ya.
Jadi kita sebelumnya perlu tahu dulu apa sih yang sesungguhnya dirasakan oleh mereka yang pernah mengalami bullying. Tadi seperti Hmm. yang Lydia sempat sampaikan juga kayak ke bawah-bawah. Bisa banget sih kayak awalnya kita orangnya ceria nih, kita kemana aja masuk mau berteman dengan siapa aja gitu. Tapi ternyata dunia pertemanan tidak seindah yang kita harapkan gitu loh. Ternyata ternyata orang-orang nggak se-welcome itu ya sama kita. Karena kita jadi kayak lebih hati-hati, mau coba malah kayak ragu-ragu. Itu satu. Terus ada juga yang kita akhirnya jadi minder. Kita jadi meyakini bahwa, oh apa iya kali ya yang di orang bilang benar. Emang kita mungkin emang jelek kali ya, emang bego kali ya. Kita kayak jadi mengamini itu semua gitu. Padahal mungkin belum tentu. Itu mungkin triknya si pembuli aja untuk membuat kita merasa di bawah mereka. Terus takut untuk ke sekolah atau takut buat pergi ke tempat-tempat di mana kita tuh mau nggak mau ketemu sama si orang yang membuli kita. Ada itu kayak um, aku pernah dapat sharing dari teman kayak mau masuk sekolah berdiri di depan gerbang sekolahnya aja tuh udah cemas banget, udah takut banget gitu karena kan di sekolah mau nggak mau dia ketemu nih sama nih orang ini kayak itu nakutin banget gitu buat orang itu. Dan berikutnya kalau teman-teman mungkin yang masih sekolah ada prestasi menurun. Prestasi menurun bukan berarti kita bego atau kita bully, tapi perasaan tertekan, perasaan kita takut, itu akhirnya bikin kita susah buat konsentrasi. Dan akhirnya ya prestasinya nurun karena kita udah sibuk banget nih menjaga diri kita supaya kita nggak cemas, supaya kita nggak takut, bisa masuk sekolah meskipun takut, akhirnya pelajaran nggak nikmat gitu. Nah, terus ada juga yang kayak beruntung kalau yang tadi Lydia bilang akhirnya ke bawah sampai gede, sampai dewasa, sampai kita udah kerja rasanya masih ada. Beruntung kalau orang itu punya kesempatan buat cari bantuan. Tapi kalau mereka kemudian memendam masalah, diem-diem aja, merasa kayak enggak lah, gue kuat kok. Padahal mereka sebenarnya tertekan kayak gitu. Worst case-nya adalah um, mereka yang udah nggak berdaya, nggak tahu mau kemana minta bantuan. Pada akhirnya pilihan terakhir mereka adalah bunuh diri. Ini yang benar-benar paling kita hindari. Jadi sedapat mungkin ya sebelum sampai melakukan percobaan itu ngobrol lah dulu, sharing dulu, gitu. Jadi ketika kita merasa bullying itu cuma main-main aja, actually enggak loh. Kita perlu lebih berhati-hati bahwa mungkin kata-kata kita atau sikap kita tuh bikin orang sangat terluka, gitu. Iya, iya benar-benar. Mungkin tadi kalau sempat aku bilang orang yang dibully nggak ngeh, sebenarnya mah yang nggak ngeh itu mungkin malah si pembulinya ya kak ya. Maksudnya mungkin mereka tuh nggak sadar kalau mungkin apa yang mereka lakukan atau mungkin yang mereka katakan ternyata bikin orang lain down gitu. Iya, bisa banget sih. Kita merasa itu biasa aja, itu cuma lucu-lucuan, tapi ternyata dampaknya besar banget ya gitu buat orang lain. Benar-benar. Iya benar. Kita nggak bisa benar-benar menyamakan apa yang kita anggap biasa aja, orang lain juga biasa aja gitu ya. Oke. Nah, kalau umpamanya nih Kak, ketemu sampai amit-amit sih ya, kita ketemu sama teman-teman yang eh, sudah mengalami bully sampai mereka tuh sangat tertekan dan ya itu tadi sampai mau kayak ada percobaan mau bunuh diri atau mungkin kita pernah dengar cerita mereka kayak aduh gue kayak udah capek nih hidup atau apa dan itu ya, sebenarnya yang kita bisa lakukan tuh kayak gimana sih Kak? Hmm, cukup kita cukup ada aja sih untuk dia. Kita cukup jadi pendengar yang baik buat temen itu. Kita tanya aja. Jadi apa yang bisa kita bantu?
Kadang Hmm. saking itu orang takut untuk saking orang itu merasa nggak ada tempat aman untuk dia cerita. Akhirnya ya dia mendem sendiri kan berbagai persoalannya itu. Jadi untuk dia bisa sharing ke kita pun juga butuh usaha banget gitu. Hmm. Jadi ya em, mungkin di sesi sebelumnya aku pernah bahas tentang be a good listener itu. Jadi pendengar yang baik tuh kayak gimana sih? Itu teman-teman bisa cek di situ. Di situ ada tips-tips kayak gimana sih caranya kita bisa jadi pendengar yang baik tanpa menghakimi orang lain. Hmm. Hmm. Gitu. Yes, oke ya. Jadi teman-teman kalau umpamanya penasaran gitu ya, gimana untuk bisa menjadi pendengar yang baik itu ada di sesi sebelumnya bareng sama Kak Diana juga. Oke, nah kalau umpamanya untuk Hmm. tadi untuk teman-teman yang kena bully, Hmm? pasti kan merasa sedih, down gitu ya. Ya. Kalau umpamanya mereka benar-benar itu tadi kan ada bisa benar kalau nggak ada eh, orang lain atau mungkin kapan saatnya dia harus perlu bantuan gitu. Mungkin apakah ada sinyal-sinyalnya atau kapan sih sebenarnya saatnya mereka sudah perlu bantuan Kak sebagai Hmm. korban bully. Kalau aku sebenarnya prefer nggak memakai kata korban ya. Karena Oke. korban itu kan memposisikan seseorang di tempat yang nggak berdaya dan nggak bisa, Hmm. ya namanya kayak korban tabrak lari gitu kan. Nggak berdaya gitu, nggak bisa Hmm. ngapa-ngapain. Tapi aku percaya mereka ini, mereka bisa. Emang nggak gampang. Hmm. Prosesnya itu panjang banget. Tapi mm, pertanyaannya kapan kita perlu aware kalau kita merasa butuh bantuan? Hmm, ketika itu ganggu, ketika kita merasa nggak nyaman dengan itu, ketika kita kayak merasa nggak punya tempat untuk sharing, tapi kita merasa sangat terbeban, jangan sungkan untuk minta bantuan, untuk cari bantuan. Itu. Dan yang penting adalah bullying. Mari ubah mindset kita bahwa bullying itu bukanlah suatu hal yang keren. Karena seringkali Hmm. si pembuli ini semakin powerful ketika dia mendapatkan dukungan dari orang lain. Jadi ketika disorakin temennya gitu kan makin Hmm. tergugah tuh kayak wah gue Hmm. keren nih, gue keren gitu. Makanya kan akhirnya akan Hmm. semakin terreward gitu, terapresiasi padahal itu enggak, itu adalah perilaku yang salah. Maka ketika kita bisa kita bersama-sama merubah mindset bahwa bullying itu bukan suatu hal yang keren, maka lama-lama mudah-mudahan bullying itu akan berkurang ya. Eh, yang mana sebenarnya mm, kita kan nggak pernah tahu ya orang lain tuh gimana. Mungkin aja teman kita itu kita nggak pernah tahu kenapa teman kita tuh aneh. Kenapa sih tuh anak Hmm. pendiam banget? Kenapa sih tuh anak culun banget? Apapun itu Hmm. gitu, kita nggak pernah tahu dia tuh kenapa. Bisa aja di rumah dia tuh ada masalah. Masalahnya pun beragam, apapun kita nggak bisa nebak dia tuh kenapa. Eh, dan jangan sampai orang kita ejek ejek ini seminggu kemudian memutuskan bunuh diri karena nggak kuat menghadapi tekanan, itu kan perasaan bersalahnya justru menetap seumur hidup ya. Jadi Hmm. bijaklah dalam bersikap gitu. Hmm. Karena ya alih-alih kita menjadi penyebab seseorang melakukan bunuh diri, kenapa kita nggak jadi alasan untuk mereka bertahan hidup dan suatu saat mereka jadi orang yang lebih berhasil gitu, yang bisa lepas dari keterpurukan mereka menghadapi si pembuli ini Hmm. gitu. Oke. Oke. Nah, jadi itu tadi ya yang perlu kita garis bawahi adalah bijaklah dalam kita bersikap gitu ya ke setiap orang. Karena kita benar-benar nggak tahu ya keadaan orang itu kayak gimana. Nggak tahu banget dia banget. Iya benar. Kita sama sekali nggak tahu orang itu kayak gimana ya. Oke. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing? Kalau ada yang mau sharing, silahkan langsung di komen gitu ya. Oke.
Mungkin dari Kak Diana ada yang mau ditambahin lagi, Kak? Hmm, untuk mereka yang pernah mengalami bullying, Hmm. hmm, terkadang bullying itu bukan tentang, it's not always about you gitu loh, tapi most likely about Hmm. them, about si pembuli itu. Gimana ya bilangnya? Hmm. Kayak si pembuli ini beberapa tuh pernah menjadi korban bullying juga. Jadi Hmm. dalam upaya supaya mereka tuh dapat posisi yang lebih kuat, lebih punya power, akhirnya mereka ngebully nih yang lemah. Dan Hmm. lagi-lagi yang lemah, karena apa? Supaya menang. Kalau bully yang Hmm. lebih gede kan dia kalah. Iya Maka benar. cari yang kecil, yang nggak berdaya. Jadi bukan, kadang tuh bukan karena si yang bersangkutannya ini, tapi emang karena si pembulinya. Jadi kadang kata-kata kasar itu, kata-kata menyakitkan itu, tuh nggak sepenuhnya ditujukan kepada si yang menjadi orang yang dibully ini, tapi si pembuli itu sendiri. Dan tujuannya cuma satu, eh, ingin punya kuasa. Jadi ketika kita bisa merubah permainan, bahwa menjadikan diri kita tuh sebagai orang yang lebih punya power, at least sejajar kayak tadi yang sebelumnya ada yang bilang dibully balik. Ya, beruntung Hmm. mereka punya power untuk bisa ngebully balik, itu bagus sih. Tapi kalau enggak, at least sejajar. Eh, Jadikan bahwa kita tuh emang berdaya. Kita yang mengendalikan permainan, bukan lagi si pembuli. Bahwa kata-kata si pembuli apapun itu nggak pengaruh. Ya feel free aja, bebas aja mau bilang apa. Gue tetap berkarya dengan hal-hal yang di sekitar gue. Gue tetap bahagia, gue tetap bisa sekolah. Nggak terpengaruh sama mereka. Itu yang diharapkan. Hmm. Gitu. Hmm. Oke, ya. Berarti kita bisa lah ya menunjukkan Hmm. ini sebenarnya kita tuh nggak selemah itu loh sampai bisa lu bully gitu ya. Mm-mm. Mungkin kata yang tepat bukan bully balik kali ya, tapi eh, menunjukkan atau memamerkan lah ya apa yang bisa kita eh, lebih daripada mereka gitu lah ya. Singkatnya kita nggak terpengaruh sama kata-kata mereka. Jadi si pembuli ini Hmm. udah capek-capek usaha ngejek-ngejek tapi nggak ngaruh kan, capek, nggak asik ya, kok nggak berhasil sih gitu. Harapannya itu, cuman itu aja. Ketika si pembuli ini merasa gagal, kan akhirnya kamu udah nggak lagi orang yang asik buat dibully gitu. Itu Benar. harapannya. Oke, jadi nanti ujung-ujungnya mereka akan berhenti sendiri lah ya. Mm-mm. Ketika bullying itu udah nggak berhasil dilakukan dan kamu nggak terpengaruh sama itu. Oke. Nah, ini ada yang mau nanya nih, Karisa, tapi katanya masih Ya, apa di luar dari bullying, Bu. jawab aku jawab. Kalau kalau boleh, nanti silahkan di komen aja ya. Iya. Apakah boleh kalau di luar Coba bullying di katanya. komen dulu aja. Kalau aku bisa jawab, aku akan jawab. Nah, iya betul betul. Coba di komen aja dulu. Nanti kalau bisa terjawab, Hmm. syukur ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin ada yang mau sharing atau yang mau cerita boleh ya. Ada lagi yang mau ditambahin nggak Kak Diana? Kalau dari aku sih udah. Mungkin yang lain Hmm. ada yang mau tanyakan? Oke, nah ini dari Cerin nih. Kalau umpamanya Ya. bullying yang virtual nih, misalnya kan sekarang pasti lebih banyak orang berinteraksi lewat Instagram atau lewat sosial Hmm. media. Nah, kalau virtual kayak gitu, kayak gimana tuh untuk menghindarinya? Hmm, kita nggak bisa mencegah orang lain komentar. Tapi kita bisa bikin gimana caranya kita nggak terpengaruh sama kata-kata itu. Dan balik lagi, eh, being selektif. Kita selektif untuk memilah mana masukan yang memang membangun, mana masukan yang justru cuman bikin down. Kalau emang cuman bikin down, nyinyir doang, nggak ada faedahnya, nggak ada nggak ada solusinya, ya ya udah,
Ngapain kita Hmm. buang waktu memikirkan sesuatu yang emang nggak faedah gitu. Hmm. 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 Iya. Jadi Jadi filternya memang kuncinya harus ada di kita. memilah. Hmm. Benar-benar. Iya. Mungkin dari apakah gini, aku pernah menonton satu film, dia itu eh, tentang body shaming gitu sih. Jadi kalau ada yang tahu I'm Perfect itu kan memang tentang body shaming gitu ya. Dan ini kan body shaming ini kan lagi in banget ya waktu itu. Jadi dan mungkin sekarang masih agak in juga ya tentang body shaming ini. Jadi dia ada salah satu yang perannya dia memang aktif lah di media sosial, dia influencer misalnya, lalu dia banyak dapat komen-komen kayak wah gendutan nih, wah pipinya tembem gitu ya, atau gendutan ya lagi gini. Nah dia tuh ketika baca itu malah jadi down banget gitu kan. Tapi dia benar-benar kayaknya sulit untuk memilah yang mana perlu didengar apa dibaca atau dimasukin ke dalam hatinya gitu ya, atau mungkin semua itu benar-benar mentah-mentah dia terima gitu. Nah, itu kayak gimana tuh Kak kalau kayak gitu? Kalau dari yang kamu, dari Lydia ceritain itu, sebenarnya banyak terjadi pada artis-artis ya. Hmm, Perhatiin gak sih hmm, kayak banyak artis-artis yang akhirnya down, akhirnya jadi hmm, kayak hmm, apa, punya gangguan makan sampai kurus hmm, banget. Nah, hmm, 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 hmm. akhirnya mereka bantuannya adalah ke psikolog langsung atau ke psikiater langsung. Kalau di sana mungkin lebih umum orang ke psikiater kan. Jadi Hmm. ya kalau emang itu udah sangat ganggu banget, nggak ada salahnya untuk seeking for help. Hmm. Oke. Karena emang capek banget sih untuk mendengarkan berbagai komentar negatif Hmm. dari orang, dan kita pun akhirnya juga Hmm. exhausted banget ya, Cak. Hmm. Akhirnya bingung banget nih untuk memilah mana yang bisa kita terima dan mana yang enggak. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Stefanus Adrianto. Kalau pimpinan bullying, mungkin nggak sih, tapi bawahannya eh, bawahannya nggak sadar karena anggapannya itu bagian dari job desk. Oh, jadi maksudnya Contohnya kayak gimana ya? pimpinannya membuli bawahannya gitu kali ya? Em, Dalam satu kelompok yang sama atau gimana ya? maksudnya maksudnya kayak contoh yang dianggap bullying itu kayak gimana? Atau mungkin kalau Hmm. berkaitan dengan job desk, lebih ke eksploitasi kali ya? Bahwa Oke. semuanya kayak dilimpahkan kepada bawahannya tanpa mengukur kapasitas atau kemampuan si karyawannya itu. Hmm. Eksploitasi sih, kayak kata lebih tepat eksploitasi kayaknya. Oh, oke. Jadi bukan bullying lah ya. Kecuali bosnya ngata-ngatain ya, dinyinyirin Hmm. terus kayak kamu masa kerja gitu aja nggak bisa sih, nah, bla 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 gitu. Hmm. 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 Oke, oke. Oke. Nah, kalau kayak gitu, memang senjata yang paling ampuh adalah kita ngapain tuh Kak? Kalau ini kan bos gitu ya, kita mau nggak kayak kita bodoh amat juga, masalahnya dia bos gitu ya. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Kayak gitu apa nih Yang kayak konteksnya? tadi mungkin kayak gimana sih kamu kok kerjanya kayak gini doang, masa kayak gini doang nggak bisa? Hmm, boleh ditanya sih Pak, jadi maunya bagaimana? Hmm. Iya dong, Hmm. konkret dong, kan Bapak nggak suka nih hasil Hmm. kerja saya. Jadi yang sesuai dengan ekspektasi Bapak, saya akan ngikutin mintanya kayak apa gitu. Untuk mematchkan Hmm. kebutuhan satu sama lain kan. Karena daripada kita tebak-tebak berhadiah salah terus kan, ini yang jelas gitu loh Pak nih. Bapak maunya apa, saya kerjain sesuai mau Bapak supaya kita win-win solution gitu. Hmm. Ya, ya benar-benar. Oke. Oke, apakah masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan?
kita sudah 48 menit ya. Mungkin jadi kira-kira kalau waktu Instagram biasanya 12 menit lagi karena biasanya 1 jam dia akan mati gitu ya. Oh iya. Iya. Oke, nah teman-teman dari Kak Diana ada yang mau ditambahin lagi nggak Kak dari pembahasan kita soal bullying? Kalau dari aku sih udah kurang lebih kayak gitu. Untuk teman-teman yang emang benar-benar sedang mengalami, feel free banget untuk sharing, untuk cari bantuan. Kalau emang merasa ragu-ragu untuk cerita ke teman karena takut nanti temennya ceritain lagi ke orang lain, nggak ada salahnya kok untuk cari bantuan profesional untuk sharing, untuk discuss bareng gitu. Itu aja sih dari aku singkatnya. Oke, itu dia ya pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin mengalami gitu ya. Jangan takut lah ya, intinya jangan takut untuk cerita, jangan takut untuk minta bantuan lah ya ke teman-teman profesional. Nah, untuk ini teman-teman kalau umpamanya ada yang mau mungkin konseling sama Kak Diana gitu ya, nanti teman-teman bisa cek di profilnya Grom, di situ ada link untuk teman-teman bisa klik, di situ juga ada link untuk Kak Diana gitu ya, nanti kalau teman-teman mau konseling bisa langsung klik di situ, booking di situ gitu. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Diana obrolan kita soal bullying Sama-sama. hari ini malam ini. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Hari Kamis kita akan ada lagi untuk sesi live Instagramnya. Nanti ditungguin aja soal apa. Nanti kita akan umumin. Oke deh. Terima kasih Kak Diana. Dadah dadah. Sama-sama. Sehat-sehat. Sehat-sehat terus ya Kak. Bye-bye. Bye Iya, kamu juga bye. Bye sama bye. teman-teman yang lain. Siap. Ya, dadah semuanya.